Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, saya Islah Mayanisa, jurusan Hukum Keluarga Islam, Universitas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang Qawaid Fiqhiyah, kaidah ke-11. Nah, yang mana kaidah ke-11 ini berbunyi al-masyaqqatu tujlibut taisir, yang artinya kesulitan itu akan ada kemudahan. Nah, maksud dari kaidah ke-11 ini yang dinamakan kesulitan itu akan menghasilkan kemudahan. Jadi setiap kesulitan-kesulitan yang kita alami akan selalu terdapat kemudahan di dalamnya, ya karena Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam hal ini Imam Syafi'i itu berkata, al-amru idza dhaqa ittasa'a, yang artinya perkara itu ketika dalam kondisi sempit maka hukum menjadi longgar. Nah, ada perbedaan pendapat antara al-amru dan al-asya'u. Nah, kalau ulama itu berpendapat seperti ini. Al-asya'u idza dhaqat ittasa'at, yang artinya setiap sesuatu jika dalam kondisi sempit maka ia akan menjadi longgar. Nah, ada perbedaan antara al-amru dan al-asya'u ini. Namun pada hakikatnya itu tidak mengurangi esensi dari pemaknaan kaidah ini. Seperti contoh, ketika kita sakit, dalam keadaan sakit itu tidak bisa melaksanakan sholat fardu, itu Allah memberikan rukhsah atau kemudahan bagi kita. Kalau tidak bisa sholat dengan berdiri, maka boleh sambil duduk. Kalau tidak bisa duduk, maka boleh sambil berbaring. Katakanlah lumpuh total sampai tidak bisa menggerakkan anggota badannya, maka boleh sholat dengan berbaring dengan isyarat kedipan mata saja. Itu boleh hukumnya. Kemudian nah, pada kaidah ini itu faidahnya bisa kita bagi menjadi 7 faidah atau keruksohan yang didapat dari kaidah ini. Yang pertama adalah keringanan menghilangkan atau menggugurkan. Contohnya, gugurnya kewajiban sholat Jumat, haji, dan umroh dengan sebab udzur atau halangan. Kemudian yang kedua itu keruksohan atau keringanan untuk mengurangi. Contohnya mengqosor sholat yang aslinya 4 menjadi hanya 2 dan seterusnya. Kemudian yang ketiga itu keringanan menggantikan. Contohnya mengganti wudhu dengan tayamum. Ketika kita tidak ada air di suatu tempat, kemudian tidak ditemukan adanya air, padahal sudah masuk waktu sholat, kemudian kita boleh untuk menggantinya dengan tayamum, dengan debu atau tanah yang suci. Kemudian sholat berdiri atau dengan posisi duduk, berbaring seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian mengganti puasa dengan memberi makan fakir miskin. Nah, kemudian keringanan yang keempat itu mendahulukan. Contohnya sholat jamak takdim. Kemudian zakat fitrah yang dikeluarkan pada saat bulan Ramadan. Kemudian mendahulukan membayar kafarat. Kemudian faidah dari kaidah ini yang kelima adalah keringanan untuk mengakhirkan. Contohnya sholat jamak takhir. Kemudian
ruksoh atau kemudahan. Katakanlah andai kata kita berada di hutan atau bagaimana, kemudian semua daun atau tumbuhan itu beracun dan tidak bisa kita makan sama sekali. Kemudian hanya ada bangkai. Dan jika kita tidak makan itu, kita tidak bisa bertahan hidup atau kita terancam mati. Maka diperbolehkan seperti itu. Atau diperbolehkan untuk memakan bangkai itu untuk bertahan hidup. Karena sudah darurat, sudah kan dalam keadaan sulit, maka hal seperti itu diperbolehkan. Kemudian jika kayak misalnya terkena najis atau kotoran yang tidak bisa dihindari dan tidak bisa dihilangkan atau bagaimana, itu menurut Imam Syafi'i Allah mengampuninya atau diperbolehkan untuk digunakan untuk sholat. Kemudian yang ketujuh adalah keringanan merubah. Contohnya merubah peraturan atau praktik sholat pada sholat khauf atau ketakutan. Nah, Masya Allah sekali ya teman-teman, dari semua keruksohan atau kemudahan yang diberikan Allah kepada kita, seharusnya tidak ada menjadi penghalang ataupun penghambat bagi kita untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Karena pada dasarnya kesulitan yang kita alami akan menghasilkan keruksohan bagi diri kita sendiri. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.